Apakah kalian mengetahui daerah yang bernama Atambua? Atambua adalah wilayah perkotaan terbesar kedua di Timur Barat setelah Kota Kupang. Lebih tepatnya, merupakan pusat dari Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin orang yang mengenal Atambua mengira kalau Atambua merupakan sebuah kota. Namun nyatanya, Atambua pada saat ini masih tergabung ke dalam Kabupaten Belu. Lalu bagaimana jika Atambua menjadi kota mandiri? Mari kita bahas di video berikut ini. Atambua adalah perkotaan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atambua merupakan kota terbesar kedua di Pulau Timur bagian barat dalam hal ekonomi dan jumlah penduduk. Kota Atambua sangat berkaitan dengan sejarah geopolitik di Pulau Timur karena menjadi salah satu pusat penampungan pengungsi dari Timur Timur pada tahun 1999. Sejarah administrasi Kota Atambua tidak terlepas dari pembentukan Kabupaten Belu pada tahun 1958 yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958. Pada awalnya, Kabupaten Belu memiliki 6 kecamatan, dengan salah satu kecamatannya adalah Tasifeto Barat. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992, terjadi pemekaran kecamatan di Kabupaten Belu, di mana kecamatan yang ikut dimekarkan adalah Tasifeto Barat. Sebagian dari kecamatan Tasifeto Barat dimekarkan menjadi kecamatan Kota Atambua. Kemudian, berdasarkan Perda Kabupaten Belu Nomor 18 Tahun 2006, Kecamatan Kota Atambua dimekarkan wilayahnya menjadi 3, yaitu Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, dan tentu saja daerah induknya yaitu Kecamatan Kota Atambua. 3 kecamatan inilah yang saat ini disebut sebagai Perkotaan Atambua, yang berperan sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Belu. Seperti biasa, pembahasan kali ini didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan yaitu persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Untuk persyaratan dasar kewilayahan mencakup 5 aspek yang termuat pada pasal 34 ayat 2. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, berdasarkan sejarah pemekarannya, wilayah Kota Atambua terdiri dari 3 kecamatan, sehingga belum memenuhi syarat cakupan wilayah kota madya yang minimal terdiri dari 4 kecamatan. Oleh sebab itu, untuk menjadi kota madya, Kota Atambua memerlukan 1 kecamatan, baik itu hasil pemekaran maupun penambahan dari wilayah lainnya. Sedangkan untuk syarat batas wilayah, Kota Atambua merupakan enklave dari Kabupaten Belu, sehingga sepenuhnya berbatasan dengan Kabupaten Belu. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, kita dapat membandingkan dengan daerah lain. Wilayah Kota Atambua setidaknya akan mencakup area seluas 43,71 km persegi. Dari luas ini akan menduduki peringkat 87 kota terluas di Indonesia, menggeser kota Cimahi dengan luas 40,36 km persegi, dan berada tepat di bawah kota Surakarta, seluas 44,03 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 85.020 jiwa. Jika kita bandingkan dengan kota lainnya, maka akan menduduki peringkat 95, menggeser kota Solok yang berpenduduk 79.703 jiwa, dan berada di bawah kota Tual yang berpenduduk 90.007 jiwa. Dengan kepadatan 1.945 jiwa per kilometer persegi, akan menempatkan Kota Atambua di posisi 51 kota terpadat di Indonesia. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Kabupaten Belu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 7 tahun sejak tahun pembentukannya. Bahkan pada tahun 2021 kemarin, 12 dari 24 kecamatan di Kabupaten Belu dimekarkan menjadi Kabupaten Malaka. Kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terkait dengan ketersediaan infrastruktur, kondisi ekonomi, dan kondisi masyarakat. Dari sektor transportasi, Kota Atambua dilalui oleh jalan utama lintas timur dan terdapat bandar udara AA Beretalo. Kota Atambua memiliki 3 rumah sakit dan 2 perguruan tinggi. Utamanya, ekonomi Kota Atambua akan ditopang oleh sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi. Indeks pembangunan manusia sebesar 67,5 poin dengan angka harapan hidup sebesar 66,75 tahun. PDRB Kabupaten Belu sebesar 5,037 triliun rupiah, dengan PDRB per kapita sebesar 20,25 juta. Jika kita konversikan berdasarkan jumlah penduduk Kota Atambua, maka PDRB Kota Atambua setidaknya menyentuh angka 1,72 triliun rupiah.
Jika kota Atambua berhasil dimekarkan, maka Kabupaten Belu yang merupakan daerah induk akan terdiri dari 9 kecamatan dengan luas wilayah 1120,2 km persegi. Jumlah penduduk Kabupaten Belu sebesar 163.662 jiwa dengan kepadatan 146 jiwa per kilometer persegi. PDRB Kabupaten Belu akan berkisar 3,32 triliun rupiah. Kemudian, karena saat ini pusat pemerintahan Kabupaten Belu berada di Atambua, mungkin setelah pemekaran terjadi, akan dipindahkan ke Kecamatan Kakuluk Mesak, karena memiliki pelabuhan yang menjadi akses transportasi laut dan berpotensi menjadi daerah penyangga kota Atambua, karena memiliki pelabuhan kargo atau peti kemas. Dan itulah pembahasan mengenai kota Atambua. Untuk saat ini, belum ada wacana serius mengenai pemekaran kota Atambua. Sehingga di sini, kita hanya mengulasnya karena kota Atambua memiliki potensi untuk berkembang menjadi sebuah kota yang mandiri. Jadi bagaimana menurut Sobat Banding? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apabila ada kurang dan salah, admin mohon maaf, dan sampai jumpa lagi.